Nah ini gerbang masuk pabrik spill silikon tadi yang aku ceritain. Udah. Lagi perbaikan ternyata. Ini perbaikannya lama banget loh. Saya udah 1 bulan lebih belum beres-beres. Jadi mereka mau pasang pipa, gak tahu pipanya pipa apa ya, gak tahu pipa gas, gak tahu pipa saluran air. Jadi Taiwan tuh gorong-gorong. Kenapa ya Taiwan tuh jarang, ada sih sebagian tapi di perumahan ya. Kadang kalau hujan lebat tuh banjir. Tapi di Taiwan tuh mereka sistem pembuangan airnya tuh dia jadi di bawah jalan ini tuh dia ada rongga-rongga pipa-pipa air loh, gede banget. Saluran airnya tuh sampai setinggi badan orang kayaknya sih, imagine aku ya. Wah, ada burung. Kalau kita kan di Indo tuh ya ada sumber resapan, ini sumber resapan tuh, sumber resapan air. Kalau di Indo tuh, tapi pembangunannya sih dulu asal ngebangun aja sih. Kalau di Taiwan tuh kalau bangun jalan tuh dia dipikirkan jadi bawahnya tuh dipakai buat saluran air juga. Makanya jalan-jalannya tuh gak pernah banjir. Jadi dia masuk ke sini, terus masuk ke tengah ke pipa air tadi, langsung kebuang ke bawah. Terus yang nomor 2, orang Taiwan tuh mostly ya kebanyakan mereka gak buang sampah sembarangan. Bahkan kalau di taman tuh yang suka bikin nyampah itu sebenarnya orang Indo, pendatang sih, orang Vietnam, Filipina, Indo tuh. Kalau di taman tuh mereka beli jajan terus dibuang di taman sampahnya. Jadi miris sih. Akhirnya sampahnya nanti sampahnya ke sini nyumbat saluran air kan. Akhirnya banjir. Nah, mental seperti ini susah di Indo tuh buat diterapkan. Karena siklusnya tuh terus. Contoh nih, misalkan orang atau manusia yang bisa dikontrol atau diberi masukan tuh adalah anak-anak kan, dari kecil. Nah, ketika para guru ataupun para pendidik udah mengajarkan buang sampah di tempatnya ya, tapi realitas di lapangan kan sebagian besar generasi boomers, milenial, kelakuannya buang sampah. Realita di masyarakat ya, realita di lapangan. Jadi sehingga itu tuh mencemari atau membuat pengajaran dari para pendidik itu gak masuk. Jadi mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, buang sampah sembarangan. Jadi anak itu meniru. Nah, yang harus dirubah tuh sebenarnya orang tuanya. Karena anak itu kan sebagai peniru ya, dia tuh menduplikat apa yang kita lakukan kan, anak-anak tuh. Kalau orang tuanya kita udah bener, insya Allah anak kita atau generasi selanjutnya itu akan menduplikat apa yang kita lakukan. Susah sebenarnya sistemnya, karena kita udah sistemnya tuh bukan sistemik lagi tapi endemik sifat kita tuh. Susah buat
Ajarin. Akhirnya bentar lagi sampai guys. Jadi kita mau sipet lagi sepedanya ke tempat yang tadi. Bayar 10 MT sih. 10 MT itu 5.000 sekali kita nyewa sepeda. Jadi nyewanya tadi pakai kartu mahasiswa. Kalau nggak punya kartu mahasiswa pakai iPass atau Yoyo Card. Finally. Nah itu stasiunnya tuh. Sini akhirnya nyampe juga, alhamdulillah. Capek guys, lumayan olahraga Nah pertama nih masukin dulu ke lokernya, masukin dulu sini. Oke. Udah masuk, jangan lupa kita ambil kartu. Karena aku dulu pernah kuliah Taiwan ya, jadi aku ada kartu mahasiswa. Nah kartu mahasiswanya itu dia bisa dipakai buat ngetap ini, tapi diisi kartu ya, diisi saldo. Nah, saldonya 15 lagi. Oke. Ini udah waktunya masuk pabrik lagi. Aduh capek ada yang sepedahan. Nah biasanya aku olahraga tuh di sini cuma jalan sih biasanya. Tapi ini tuh terang, cuman pengen sepedahan tadi.
Sampah juga ada sih di sini. Nah, itu tempat jalan pintas kalau mau masuk kerja. Jalan sini nih. Oke. Kita lewat belakang aja. Lewat depan tuh malu karena aku pakai kamera di sini di leher. Jadi kadang nggak sopan ngerekam orang lain. Insya Allah nanti tanggal 30, tanggal 1 aku mau pergi ke Kaohsiung. Kalau kuat mau bawa motor, tapi kalau gak kuat mau naik kereta aja. Mau ke kampus, mau bikin video di kampus. Nah, itu basement lantai pertama, terus di bawah juga ada basement kedua. Ini itu buat parkir mobil, motor, basement itu. Terus tuh di sebelah sana itu bagian pengolahan limbah air. Jadi limbah air tuh di sini gak langsung dibuang ke sungai ya, atau ke saluran air di luar, tapi diolah dulu limbahnya, dikuras, dibersihkan, terus didaur ulang, dipakai lagi. Kecuali air yang sudah tercemar kotoran manusia, kayaknya nggak didaur ulang lagi sih. Itu nanti ada mobil tinja yang buat bersihin. Karena gak sembarangan guys perusahaan tuh. Jadi mereka sanitasinya tuh nanti ada ditampung, setelah 1 tahun 2 tahun nanti dikuras habis, diambil. Nanti si tinjanya tuh dijadiin pupuk. Kayaknya sih, aku gak tahu. Tapi tinja itu dibawa pakai mobil tank kayak gitu loh. Kita mau ke lantai 4 aja. Kita mau lihat pemandangan gedung yang lagi dibangun di sebelah sana. Jadi itu spot aku buat istirahat, spot kedua favorit. Kalau aku istirahat suka di sini di lantai 4 karena pertama pemandangannya bagus, bisa lihat langit, gunung, bukit, sama pembangunan gedung. Kedua segar, ketiga ada tempat duduk walaupun dari ember. Nah ini itu lagi dibangun, tapi aku gak paham ini dibangunnya buat apa sih. Apakah dibangunnya buat bikin pabrik baru? Aku gak tahu ini tuh jadi
apa namanya, kayak apa ya, kayak taman lagi, gue gak tahu, gedung buat taman. Gitu aja guys ya, karena mau masuk udah 45 menit ya tak, gitu aja. Dadah, assalamualaikum.